Oke, kami di kelompok 5 akan menjelaskan tentang akan mempresentasikan teori rasa dalam pewarta dengan tema yaitu ekuivalensi NFA dan DFA yang ada pada modul 5. Pertama, saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ini saya sendiri, Bobi Hatanto. Saya Heru Lanjutin. Saya Farah. Saya Rizky. Saya Satriani. Dan saya Fitri Kennedy. Oke, penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Rizky. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ekuivalensi NFA DFA. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah ada apa dengan NFA, konsep yang sulit diimplementasikan, komputer sepenuhnya deterministik. Kenapa dipelajari? Lebih dekat ke sistem nyata. Contoh, permainan catur banyak alternatif pada suatu posisi tertentu. Non-deterministik. Non-deterministik dapat menyelesaikan problem tanpa backtrack, namun dapat diekuivalensikan ke DFA. Tata cara dari ekuivalensi NFA ke DFA adalah yang pertama, buat semua state yang merupakan subset dari state semula, jumlah state menjadi 2 key. Contohnya, key sama dengan key 0, key 1, dan key 2. Di sini terdapat 3 key. Untuk mencari 2 key, kita tuliskan kembali 2 pangkat key sama dengan 2 pangkat 3. Yang sama dengan hasilnya 8. Kita harus menemukan state baru sebanyak 8. Pertama-tama kita menuliskan himpunan kosong dan menuliskan kembali key yang ada awal yang kita ketahui. Setelah itu, biasanya saya menggunakan gambar untuk mempermudah mendapatkan state yang baru. Setelah ini, kita menuliskan kembali himpunan kosongnya tetap key 0, key 1, dan key 2-nya tetap kita tulis kembali, dan key 0 di sini kita gabungkan dengan key 1. Jadi key 0, key 1. Lalu key 0 di sini kita gabungkan juga dengan key 2. Jadi terdapat key 0, key 2. Setelah key 0 selesai, kita balik ke key 1. Key 1 digabungkan kembali dengan key 2. Jadi terdapat key 1, key 1, key 2. Setelah itu, masukkan semua yang terdapat himpunan key tadi, yaitu key 0, key 1, dan key 2 dimasukkan kembali. Key 0, key 1, key 2. Jadi total semua state yang baru adalah 8. Kita sudah mendapatkan 2 key. Yang kedua, telusuri transisi state-state yang baru terbentuk dari diagram transisi. Yang ketiga, tentukan state awal. Contohnya adalah S sama dengan key 0. S merupakan state awal. Ya, ini contohnya dari ini. Kembali lagi. Yang keempat adalah tentukan state akhir adalah state yang elemennya mengandung state akhir. Contohnya bisa kita lihat di papan tulis. Jika S-nya sama dengan key 0, final state-nya sama dengan key 2. Maksudnya adalah, maksud dari poin nomor 4 adalah yang mengandung key 2 adalah state akhir.
semua yang mengandung Q2 adalah state akhir. Jadi begitu contohnya. Terus yang kelima, reduksi state yang tak tercapai oleh state awal. Maksudnya adalah state-state yang tidak berhubungan dengan state awal akan direduksi atau dihilangkan. Cukup sampai di sini yang saya jelaskan. Saya melanjutkan dari Rizky tadi. Contoh 1, M ada Q0, Q1, 0,1, ada delta, Q0, Q1. Dengan tabel transisi seperti ini, berisikan M yang sudah ditentukan di atas. Jadi di sini ada tabel transisi sama tabel diagramnya. Di Q0 yang pada diagram sini, di bagian 0 di situ ada Q, yang Q0 ada Q0 sama Q1. Jadi yang Q0 D2 dapat 0 dari sini, dia pulang jadi looping. Setelah itu Q0 yang bagian 0 ada Q1, dia tuh terus ke sini, hasilnya di sini. Terus pada bagian Q1 yang bagian 0 itu ada epsilon. Epsilon itu tidak ditulis. Terus yang Q1 bagian 1 itu ada, dia looping ke Q0, Q1 ke Q0. Terus yang bagian 1 ada koma di sini Q1. Q1 itu dia looping ke dirinya sendiri. Selanjutnya DFA-nya state yang akan dibentuk dari dua Q, didapatkan hasil seperti ini. Telusuri state-nya seperti yang saya tulis. Oke, dari tabel contoh 1 tadi ada Q0 dengan Q1. Untuk mendapatkan hasil dari dua Q, kita mulai dengan menuliskan epsilon dulu. Lalu kita tulis state yang tadi Q0 terus Q1, setelah itu kita mengulang dari Q0 digabung ke Q1. Dari hasil ini didapatkanlah seperti ini. Ya, untuk telusuri state ini, bagaimana cara mendapatkan hasilnya? Saya akan membuatkan tabelnya seperti ini. Oke, dari tabel ini kita akan mendapatkan hasil tabel seperti di sana. Ya, untuk mendapatkan yang Q0 itu kita lihat di tabel di sini.
di Q0 di bagian 0 itu berisikan Q0 sama dengan Q1. Jadi dapat kita tulis di sini. Dituliskan di sini. Satu bagian satu itu kita dapatkan dari di situ juga Q1-nya. Oke, setelah itu kita cari yang di Q1. Q1 di bagian 0 itu ada epsilon. Serta di bagian satunya itu ada Q0 dengan Q1. Oke, setelah dapat bagian itu, kita tentukan yang di bagian bawah, yang Q0 dengan Q1. Untuk mendapatkan hasil dari ini, itu ada, kita lihat di bagian Q0 dan Q1. Nah, di bagian ini kita akan menggabungkan hasil dari Q0 dengan Q1, yaitu hasil ini dengan hasil ini. Epsilon itu tidak ditulis, jadi kita hanya menuliskan hasil ini saja. Jadi kita tuliskan di sini. Nah, untuk yang di bagian satunya sama seperti yang tadi, digabungkan dari Q0 dengan Q1. Di bagian ini ada Q1 dan Q1 ini sama. Jadi tidak perlu kita tulis dua step. Jadi hanya untuk Q0 dan Q1. Sini. Jadi setelah itu gambar DFA yang ekuivalen seperti yang dibahas ditulis saat perkuliahan di kelas. Set awalnya itu Q0, set akhirnya yang mengandung Q1 yaitu Q1, Q0, Q1. Dari tabel yang telah kita telusuri, dapatkan diagram seperti ini. Oke, seperti ini diagramnya. Oke, di Q0 itu Ya. dari diagram ini kita lihat di slide. Di Q0 di bagian 0 itu ada Q0, Q1. Jadi di sana di bagian Q0, Q1 kita tulis 0. Jadi terus di yang Q0 di bagian 1 itu ada Q1. Jadi kita tulis 1 di situ. Jadi untuk di bagian Q1 di situ ada di bagian 0. Di bagian 0 ada epsilon. Setelah itu di bagian 1 itu ada
Q1 itu mengarah ke Q0, Q1. Setelah itu di bagian epsilon ini ada perulangan yang 0 itu di sini. Di bagian 1 juga ada. Jadi ditulis. Di bagian Q0 dan Q1 itu dibagi di kolom 0 dia melakukan perulangan. Perulangan itu ada di bagian kolom 1 sama kolom 0. Ya segitu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya yang dibawakan oleh Ari. Pada slide ini, lagi-lagi contoh 2. Pertama, dapat kita lihat M beranggotakan Q0, Q1, Q2, P, R, delta, Q0, Q1 dengan tabel transisi sebagai berikut. Pada kolom delta terdapat Q0, Q1, Q2. Pada kolom P terdapat Q1, Q2. Kemudian epsilon dan Q1. Pada kolom R terdapat epsilon, Q2 dan Q1. Kita lihat ke diagram state-nya. Pada diagram state pertama ialah Q0. State kedua Q1, state ketiga Q2. Di mana state Q1 adalah final state. Berdasarkan tabel di samping, pada kolom P Q0 menuju Q1. Kita lihat pada diagram state Q0 menuju Q1 bernilai P. Kemudian Q0 menuju Q2. Q0 menuju Q2 bernilai P. Kemudian Q1 bernilai epsilon. Q2 ke Q1 bernilai P. Pada kolom R Q0 bernilai epsilon. Q1 ke Q2 bernilai R. Q2 menuju Q1 bernilai R. Baik, slide berikutnya. Pada slide ini tertulis DFA equivalency. Antara lain, poin pertama, state yang akan dibentuk 2 pangkat Q. Antara lain epsilon, Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q0, Q2, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2. Poin kedua, telusuri state. Terdapat tabel sebagai berikut. Pada kolom pertama yaitu kolom delta terdapat epsilon. Kemudian Q0, kemudian Q1, Q2, Q0, Q1, Q0, Q2, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2. Pada kolom berikutnya, kolom P. Baris pertama terdapat epsilon.
kemudian Q1, Q2, kemudian epsilon, kemudian Q1, kemudian Q1, Q2, kemudian Q1, Q2, berikutnya Q1 dan Q1, Q2. Pada kolom berikutnya yaitu kolom R, baris pertama dan kedua terdapat epsilon. Baris berikutnya Q2, kemudian Q1, kemudian Q2, kemudian Q1, kemudian Q1, Q2, dan Q1, Q2. Di mana pada tabel ini, khususnya slide ini, penjelasan terdapat pada slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Clara Hedi Kartika. Sekian penjelasan dari saya. Oke, saya lanjutkan. Di sini terdapat diagram step, yaitu step awalnya berada pada Q0. Step akhir yang mengandung Q1 yaitu pertama Q1, kemudian Q1 dan Q2, Q0 dan Q1, dan terakhir Q0, Q1, dan Q2. Di mana setiap step yang diberikan warna merah ini merupakan step yang tidak dapat dicapai oleh step pertama, yaitu Q0 yang nantinya akan direduksi. Kemudian kita lihat pada slide selanjutnya. Di sini hasil dari reduksi yang dilakukan pada diagram step sebelumnya, yaitu step awal berada pada Q0, step akhir yang mengandung Q0, Q1 yaitu di sini ada Q1, kemudian Q1 dan Q2. Di sini kita lakukan reduksi atau penghapusan pada step yang tadi sudah diberikan warna merah, yaitu Q0 dan Q1. Coba kita lihat pada slide sebelumnya. Q0 dan Q1. Ini adalah step yang akan direduksi. Pada gambar selanjutnya itu sudah tidak ada karena sudah direduksi. Kemudian kita kembali pada slide selanjutnya lagi. Q0 dan Q2. Kita lihat lagi mundur. Q0 dan Q2. Pada slide selanjutnya itu sudah tidak ada karena sudah direduksi. Begitu juga dengan Q0, Q1 dan Q2. Coba kita lihat pada slide selanjutnya. Q0, Q1 dan Q2. Ketiga step ini sudah direduksi. Kemudian hasil dari reduksi ini menghasilkan step seperti ini, diagram dari Q0 menuju Q1 dan Q2, kemudian Q1, Q2 dan epsilon. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Baik, saya akan menyelesaikan soal yang dari modul. Soalnya bentuk tabel transisi. Saya akan menuliskan soalnya. Buatlah DFA yang ekuivalen dengan NDFA berikut. Ini tabel transisinya.
Oke, dari tabel transisi ini kita akan masuk ke diagram state-nya. Baik, kita akan membuat diagram state ini dari tabel transisi. Oke, ini kita akan buat state awalnya itu dimulai dari 0, Q0. Oke, Q0 ya. Ini state awalnya. Di Q0 itu Q0 menuju Q1 terdapat nilai Q1. Q0 menuju Q1 itu terdapat nilai P. Nilai P. Dan Q0 ke Q2 terdapat nilai P juga, berarti kita buat state Q2 ya. Oke. Q2 ini Q0 ke Q1 ya, ini menuju ke Q2. Oke, kita akan lanjutkan ke Q1. Q1 ini terdapat nilai P-nya 0 dan nilai R-nya itu Q1 ini terdapat Q2 menuju Q2 berarti Q1 state Q1 ke Q2 ini nilainya R, dan state Q2 ke Q1 itu nilainya P, state Q2 ke menuju Q1 nilainya itu P, dan state Q2 menuju Q1 ada satu nilai lagi yaitu nilainya R, berarti P dan R nilainya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tabel transisi 2Q. Oke, saya akan masuk ke tabel transisi 2Q ya. Tabel transisi 2Q. Baik, yang ini Q ini menjelaskan dia itu ada terdapat state Q1 dan Q2. Dan yang ini sigma terdapat nilai string P dan R. Dan S ini state awal terdapat Q0 dan F ini state final state yaitu Q1. Baik, kita langsung masuk ke tabel transisi 2Q ya. Oke.
Mengisi tabel transisi 2Q, kita langsung masuk ke ini dulu ya, masuk ke isi nilai untuk mengetahui isi nilai tabel transisi, yaitu terbat Q sama dengan Q0, state Q0, state Q1, state Q2, yaitu 2Q. Yang dimaksud 2Q ini berarti 2 dipangkatkan state-nya itu ada berapa? Nah, yaitu 2 state-nya 1, 2, 3, berarti 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 2Q sama dengan tadi kan di tabel transisi yang ini ada nilainya itu ada yang kosong, berarti kosong itu kita kasih beri nilai epsilon. Oke. Dan ini untuk menghitung nilainya, nilai yang terdapat di tabel transisi ini terdapat beberapa Q ya. Oke, yang pertama Q0, Q1, Q2. Oke, untuk selanjutnya ini dikelompokkan, berarti Q1 ke Q0 ke Q1, Q0 ke Q2, yaitu ini Q0, Q1, Q0, Q2. Dan Q1, Q2. Yang terakhir terdapat Q0, Q1, Q2. Oke, oh yang ini tadi salah, kita hapus. Q0, Q1, Q2. Oke. Baik, sekarang kita langsung aja masuk ke tabel transisi. Oke, sekarang kita lihat dari tabel transisi ini, state awalnya itu Q0. Oke, yang lebih jelasnya tuh sebaiknya kita lihat dari soal, boleh kita lihat dari tabel yang ini. Nanti dari tabel nilai-nilai yang ada di sini langsung aja kita masukkan ke tabel transisi yang 2Q.
Pertama kita Q1, Q2, R-nya tidak ada. Sekarang Q1-nya, P-nya tidak ada nilai. Yang R-nya Q dapat state Q2. Sedangkan yang Q2-nya, P-nya terdapat Q1, R-nya terdapat state Q1 juga. Sekarang oke. Kita bisa lihat dari tabel, dari diagram state. Oh, kita bukan dari diagram state, kita dapat lihat dari nilai yang terdapat di 2 pangkat Q, yaitu kembali lagi kita nilai yang ini. Oke. Berarti yang kita lihat baik, sekarang kita lihat kembali dari yang Q tadi kan Q0, Q1, Q2 itu sudah terdapat nilainya, P dan nilai P, R itu udah ada state-statenya. Sekarang kita gabungkan dari state Q0, Q1, Q2, yaitu berarti yang awalnya yang pertama kita masukkan Q0 ke Q0 Q1, berarti Q0 Q1, Q0 Q1 yang terdapat di Q0 baik, yang Q0 Q1 ini state Q0 Q1 itu gabungan dari nilai state Q0 Q1, terdapat beberapa nilai ini. Baik, kita lihat. Berarti state Q0 Q1 yang nilai P ini terdapat state Q1 Q2. Berarti ini kan terdapat ada dua nilai Q0 ada state Q1 Q2 dan Q1-nya kosong. Berarti yang kita masukkan di nilai string P ini Q1 Q2. Baik, lanjut kita lihat dari untuk nilai string P. String P Q0-nya itu state awal Q0 itu tidak ada nilai dan state Q1-nya terdapat Q2. Berarti langsung saja kita masukkan state Q2. Oke. Baik, sekarang kita masuk lagi gabungan yang kedua. Gabungan state Q0 ke Q2. Berarti kita langsung saja tulis Q0 Q2. Oke, kita state Q0 Q2 state Q0 Q2. Ini adalah terdapat beberapa nilai, yaitu state Q0 terdapat state Q1 dan Q2, dan Q2 terdapat state Q1. Jadi setiap nilai state yang sama itu kita kita ambil salah satu state aja. Misalkan ini Q state Q1 dan Q1 untuk state Q2 terdapat Q1. Ini kan sama. Jadi kita ambil salah satu aja. Berarti kita boleh ambil yang paling atas. Oke, langsung aja kita masukkan. Berarti Q1 Q2. Jadi untuk state Q2 ini nilainya state Q1 nggak kita ambil. Soalnya kan nilai yang sama dengan state Q0. Oke. Berikutnya kita perhatikan untuk nilai string R. String R ini untuk state Q0 nilainya kosong dan state Q2 terdapat Q1. Jadi kita ambil Q1. Oke. Berikutnya gabungan dari
state Q1 dan state Q2. Langsung aja kita masukkan state Q1 dan state Q2. Dan ini state Q1, Q2 terdapat beberapa nilai lagi, yaitu state Q1 nya itu string P kosong, dan untuk state Q2 string P nya terdapat Q1. Jadi kita ambil yang ada nilai, berarti Q terdapat Q1. Dan untuk state Q1 untuk string R nya terdapat nilai Q state Q2, dan untuk state Q2 terdapat string R dengan nilai state Q1. Oke, berarti yang kita ambil kedua-duanya, state Q1 dan Q2. Kita tuliskan aja langsung. Oke, state Q2. Nah, sekarang gabungan berikutnya, gabungan state berikutnya, yaitu Q0, Q1, Q2. Oke, langsung aja ditulis Q0, Q1, Q2. Nah, kita lihat dari ketiga gabungan ini, Q0, Q1, Q2. Q0, Q1, Q2. Kembali lagi kita perhatikan stringnya. String itu string P. Kita perhatikan dari string P terlebih dahulu. String P, oke. Untuk state Q0, string P itu terdapat nilai state Q1, Q2, dan state Q1 untuk nilai string P itu kosong. Oke, untuk state Q2 nya untuk string P itu terdapat state Q1. Nah, jadi kita masuk ini tadi yang terdapat nilai yang sama, kita ambil salah satu aja ya. Nanti misalkan yang ini Q1, jadi Q1 nya itu terdapat ada 2, kita ambil 1. Oke, kita masukkan langsung aja ya. Q1, Q2. Sekarang kembali lagi kita perhatikan untuk string R nya. String R dari ketiga state tersebut, yaitu state Q0, state Q1, state Q2. State Q0 nya stringnya untuk string R kosong, dan untuk state Q1 stringnya terdapat state Q2, dan untuk state Q2 nya untuk string R nya terdapat state Q1. Baik, sekarang kita di string R ini terdapat ada 2 state Q1 dan state Q2. Langsung aja kita masukkan state Q1 dan state Q2. Oke, untuk dari tabel transisi 2Q, tabel transisi 2Q. Jadi kita udah isi semua tabel ini, terdapat beberapa state yang digabungkan. Ini masih ada lanjutan. Sekarang kita untuk kembali lagi masuk ke diagram state untuk 2Q. Baik, kita buat diagram state-nya. Untuk diagram state
diagram step 2Q. Oke, kita bisa untuk buat diagram step ini kita bisa perhatikan lagi dari tabel transisi 2Q-nya. Yang ini yang udah step-step yang sudah digabungkan. Oke. Berarti kita mulai dari step awalnya itu step awalnya Q0. Step awalnya Q0. Nah, Q0 ini untuk Q0 menuju Q1, Q1 dan Q2. Nah, langsung aja kita buat. Terdapat Q1, Q2. Q0 menuju Q1, Q2. Berarti nilai stringnya P. Dan untuk nilai step Q1 kita lihat kembali dari step Q1-nya ya. Q1 itu terdapat untuk nilai string P ini kosong, dan untuk string R-nya ini terdapat step Q2. Jadi step Q1 menuju step Q2. Oke, kita gambarkan lagi. Step Q1 menuju step Q2. Step Q2 yaitu dengan nilai string R. Dan kita perhatikan kembali dari untuk step Q2. Step berikutnya step Q2 ini, yaitu untuk string P terdapat step Q1 dan untuk string R terdapat step Q1. Sekarang kita lihat dari step Q2. Berarti step Q2 menuju step Q1. Dia itu melakukan pengulangan atau looping. Berarti step Q2 menuju step Q1, yaitu terdapat nilai string P. Dan untuk terdapat lagi nilai string R. Jadi dalam melakukan pengulangan ini terdapat dua string, yaitu string P dan string R. Kemudian kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu step Q0 dan step Q1. Step Q0 ini dan step Q1 untuk nilai string P terdapat step Q1 dan step Q2, dan untuk nilai string R terdapat Q2. Berarti kita masukkan kembali, kita tulis kembali step Q0 dan step Q1. Step Q0 dan step Q1. Oke. Step Q0 Q1 ini menuju ke step Q1 dan step Q2. Berarti kita sengaja tarik garis ke step Q1 Q2, yaitu ini untuk nilai string P. Dan untuk step Q0 Q1 kembali menuju ke step Q2. Berarti kita langsung tarik garis ke ini, yaitu terdapat nilai string R. Oke, dan selanjutnya kita lihat ke step Q0 dan Q2. Step Q0 Q2 ini untuk nilai stringnya, string P, terdapat step Q1 dan step Q2, dan string R terdapat step Q1. Oke, kita buat diagram stepnya.
Berarti kita state Q1 dan state Q2. State Q1, Q2. Nah, ini untuk state-nya udah kita gambarkan. State-nya kita gambarkan. Berarti state Q1 dan state Q2 ini menuju ke state Q1. Oke, kita langsung aja tarik garis ke sini. State Q1 yaitu terdapat nilai string P. Nilai string P dan state Q1, state Q2 menuju state Q1, state Q2. Berarti kita langsung aja gambarkan menuju state Q1 dan state Q2. Berarti ini terjadi looping. Oke, dengan nilai string R. Oke, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu step Q0, step Q1, step Q2. Oh iya, ini maaf, ada tadi tuh kelewatan dari step Q0, Q2 ini belum saya jelaskan. Kita perhatikan kembali ya. Step Q0 dan step Q2 untuk string P-nya itu terdapat nilai step Q1 dan step Q2. Dan untuk nilai string R terdapat step Q1. Baik, kita kembali ke diagram step-nya. Berarti step Q0 dan Q1. Baik, kita buat step-nya itu step Q0 dan step Q2. Oke. Step Q0 dan step Q2 ini menuju ke step Q1 dan step Q2. Berarti menuju step Q1 ke step Q2. Kita tarik garis. Oke, ini terdapat nilai string P. Dan untuk step Q0, Q1 menuju step Q1 nanti ke lari ke sini. Oke, ini dengan nilai string R. Kembali kita lanjutkan step berikutnya, yaitu ini step Q0, step Q1, step Q2. Step Q0, step Q1, step Q2 ini menuju step Q1 dan step Q2, yaitu terdapat nilai string P. Dan menuju step Q1 dan step Q2 terdapat nilai string R. Oke, kita kembali ke diagram stepnya. Kita gambarkan, berarti diagram stepnya ini terdapat Q0, Q1, Q2. Ini gabungan dari ketiga stepnya, yaitu step Q1, step Q2, step Q3, Q2. Oke. Ini kita perhatikan kembali dari tabel transisinya. Step Q1, step Q0, Q1, Q2 ini menuju ke step Q1, Q2. Kembali kita ke diagramnya. Oke, berarti menuju ke step Q1, Q2. Berarti langsung aja tarik garis kata. Oke, ini untuk terdapat nilai string P. Dan untuk berikutnya step Q0, Q1, Q2 ini tetap menuju step Q1 dan step Q2. Oke, kita kembali diagram transisinya. Berarti step Q0, step Q1, step Q2 ini menuju step Q1
Q1 dan step Q2, yaitu dengan nilai string R. Hitung aja, koma R. Jadi terdapat nilai string P dan R. Oke, dari demikian dari penjelasan ini, terima kasih. Menjelaskan salah satu contoh soal dari NFA diubah menjadi DFA ekivalen. Contohnya soalnya tuh dari tabel posisi ini, dari tabel posisi NFA ini kita yang diminta tuh step point-nya tuh di pada P dan step akhirnya tuh di pada S. Oke, kita gambarkan diagram stepnya. Diagram stepnya tuh ada di sini. Dimana sesuai tabel posisi kita gambarkan aja seperti kita sudah tahu. Habis itu langkah selanjutnya untuk mengubah NFA menjadi DFA itu kita gambarkan tabel transisinya menjadi terperinci seperti yang di samping ini. Setelah terdapat kita gambarkan seperti ini. Oh ya, untuk mendapatkan tabel transisi ini lebih gampangnya daripada kita coba masuk satu persatu. Sebenarnya ada rumus sederhananya, yaitu berapa banyak key-nya, berapa banyak step-nya dikuadratkan saja. Jadi bukan 2 pangkat key L. Dimana jika ada 4 step, berarti ya 2 pangkat 4 min 1. Oh ya, sorry. Ini sebenarnya min 1. Nah, contohnya kalau ini ada 4 step spesial ini, jadi 2 pangkat 4 di min 1 sama dengan 16 min 1. 15. Oke, untuk dapatkan ini berarti harus ada 15 step lagi yang di dalam tabel ini baru bisa semuanya terurai. Oke, habis dari di sini kita gambarkan lagi diagram stepnya. Dari diagram step yang saya gambarkan, karena saya gambar satu persatu berurut, jadi sudah sih yang tereduksi sama yang enggak terpisah jadinya. Yang ini yang nanti jadi diagram DFA yang seharusnya yang setelah tereduksi, dan ini adalah step-step yang akan direduksi nantinya. Perlu kita hitung kembali semua stepnya sudah termasuk di sini atau belum. Kita cek ulangi lagi kembali supaya tidak ada kesalahan terjadi. Nah, seperti inilah diagram akhir dari soal record kali ini menjadi diagram equivalennya. Pendek aja nggak apa-apa. Oke, sekian dari presentasi dari kami yang selanjutnya